Istri sedang hamil, pria ini malah mendoakan sang istri. Begitu saat istri melahirkan, ia menyesal. Ternyata Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. mentari pagi menyelinap lembut melalui celah gorden, menyapa Kusuma yang masih terlelap. Suasana kamar hening, hanya diiringi suara detak jantungnya yang berirama tenang. Ia membuka mata perlahan, memandang wajah suaminya, Surendra, yang tertidur pulas di sampingnya. Senyum tipis mengembang di bibir Kusuma, menyapa hari baru dengan rasa syukur dan cinta. 5 tahun pernikahan mereka telah berlalu, diiringi tawa, canda, dan kasih sayang yang tak ternilai. Namun, satu hal yang masih menjadi kerinduan di hati mereka, kehadiran seorang anak. Kusuma dan Surendra sama-sama mendambakan pelukan hangat, keceriaan, dan tawa riang seorang anak kecil. "Sayang, bangun," bisik Kusuma lembut mengelus pipi Surendra. Surendra membuka mata, senyum hangat terukir di wajahnya. "Pagi sayang," sapa Surendra. Suara serak khas bangun tidur. "Sudah siap untuk hari ini?" tanya Kusuma, matanya berbinar-binar. "Tentu saja, hari ini kita akan ke pasar kan?" jawab Surendra. Kusuma mengangguk. "Iya, kita akan membeli bahan makanan untuk minggu ini. Oh, dan jangan lupa membeli beberapa buku cerita anak-anak." "Untuk siapa?" tanya Surendra mengerutkan kening. "Untuk kita sayang, kita bisa membaca bersama, membayangkan cerita-cerita indah itu. Siapa tahu suatu hari nanti kita bisa membacakannya untuk anak kita sendiri," jawab Kusuma. Surendra terdiam sesaat. Matanya menatap Kusuma dengan penuh kasih sayang. "Iya sayang, kita akan membacakannya untuk anak kita sendiri," jawabnya. Mereka menghabiskan pagi dengan berbelanja di pasar, memilih bahan makanan dengan cermat. Sesekali mereka berhenti di toko buku, memilih buku cerita anak-anak yang menarik. Saat memilih buku, Kusuma selalu membayangkan dirinya membaca cerita itu dengan suara lembut kepada seorang anak kecil yang sedang berbaring di pangkuannya. Sore hari, mereka duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat. Kusuma membuka buku cerita yang baru dibeli, membacakannya dengan suara lembut. Surendra mendengarkan dengan seksama. Sesekali tersenyum melihat ekspresi Kusuma yang penuh kelembutan. "Sayang, aku ingin punya anak," ucap Kusuma, suaranya sedikit bergetar. "Aku juga sayang," jawab Surendra. "Tapi kita harus bersabar. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik untuk kita." Kusuma mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu sayang, aku hanya ingin merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu." Surendra mengusap lembut pipi Kusuma. "Kamu sudah jadi ibu yang luar biasa sayang. Kamu selalu menyayangi dan merawatku dengan penuh kasih sayang. Itu sudah cukup untuk membuatku bahagia." Kusuma tersenyum. Hatinya sedikit terhibur dengan kata-kata Surendra. Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan cinta yang tak terpisahkan. Meskipun belum dikaruniai anak, Kusuma dan Surendra tetap bersyukur atas apa yang mereka miliki. Mereka saling mencintai, saling mendukung, dan saling menguatkan. Mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya terletak pada kehadiran seorang anak, tetapi juga pada cinta, kasih sayang, dan kebersamaan yang mereka miliki. "Sayang, aku hamil." Pesan singkat itu bertengger di layar ponsel Surendra, membuatnya terdiam sejenak. Jantungnya berdebar kencang, matanya berkaca-kaca. Ia membaca pesan itu berulang kali, memastikan bahwa apa yang dilihatnya adalah kenyataan. "Ya Tuhan, aku akan jadi ayah," gumamnya dengan suara bergetar. Tangannya gemetar, ia langsung membalas pesan Kusuma dengan deretan kata-kata penuh syukur dan cinta.
Sayang, aku sangat bahagia. Aku mencintaimu dan aku mencintai anak kita. Rekan kerjanya yang melihat Surendra terdiam dengan wajah berbinar bertanya dengan heran. Ada apa? Kamu kayaknya senang banget. Istriku hamil, jawab Surendra. Suaranya bergetar karena menahan haru. Hah? Serius? Selamat Yandra. Rekannya itu langsung menepuk pundak Surendra dengan penuh semangat. Surendra hanya bisa tersenyum lebar. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Ia tak sabar ingin segera pulang dan memeluk Kusuma, berbagi kebahagiaan ini dengannya. Sepanjang perjalanan pulang, Surendra tak henti-hentinya membayangkan wajah Kusuma, yang pasti sedang tersenyum bahagia. Ia membayangkan dirinya mengelus perut Kusuma, merasakan tendangan kecil sang buah hati. Sesampainya di rumah, Surendra langsung berlari ke kamar Kusuma. Ia mendapati Kusuma sedang berbaring di ranjang, ditemani ibunya. Sayang, panggil Surendra, suaranya bergetar. Kusuma tersenyum, matanya berkaca-kaca. Sayang, aku hamil, katanya dengan suara lembut. Surendra langsung berlutut di depan Kusuma, mencium perutnya dengan penuh kasih sayang. Aku mencintaimu sayang, aku mencintai anak kita. Kusuma mengelus rambut Surendra. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia bersyukur atas karunia yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Sayang, kamu harus istirahat, jangan capek-capek, kata Surendra. Matanya menatap Kusuma dengan penuh kasih sayang. Aku tidak apa-apa sayang, jawab Kusuma. Aku hanya sedikit lelah. Tidak sayang, kamu harus istirahat, aku akan mengurus semuanya. Surendra langsung mengambil alih semua pekerjaan rumah tangga. Ia mencuci baju, mengepel lantai, dan memasak. Ia tak ingin Kusuma kelelahan, ingin menjaga kesehatan sang istri dan calon buah hati mereka. Sayang, kamu tidak perlu melakukan semua ini. Kamu sudah lelah seharian bekerja, kata Kusuma. Tidak apa-apa sayang, aku senang bisa mengurusmu. Lagi pula, aku tidak mau anak kita makan makanan yang tidak enak kalau aku yang masak, jawab Surendra. Kusuma hanya bisa tersenyum. Hatinya dipenuhi rasa haru dan bahagia. Ia bersyukur memiliki suami seperti Surendra yang selalu mencintai dan melindunginya. Sayang, aku mencintaimu, ucap Kusuma dengan mata berkaca-kaca. Aku juga mencintaimu sayang. Aku mencintai anak kita juga, jawab Surendra sambil mengecup kening Kusuma. Mereka berdua saling berpelukan, merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Mereka tak sabar menantikan kehadiran buah hati mereka yang akan melengkapi kebahagiaan mereka. Senja mulai menyapa, langit perlahan berganti warna menjadi jingga kemerahan. Kusuma duduk di teras memandang langit senja yang menawan. Ia tersenyum mengingat masa-masa awal kehamilannya. Saat itu, Surendra begitu perhatian dan romantis, selalu berusaha memanjakannya. Setiap hari Surendra selalu pulang tepat waktu, bahkan rela menggantikan tugas rumah tangga agar Kusuma bisa istirahat. Namun, seiring bertambahnya usia kandungannya, sikap Surendra perlahan berubah. Ia mulai sering terlambat pulang dan tak pernah lagi makan malam bersama Kusuma. Awalnya, Kusuma merasa lega. Ia merasa sudah cukup merepotkan Surendra dengan kehamilannya, dan merasa kasihan melihat suaminya kelelahan setelah bekerja seharian. Namun lama-kelamaan, rasa heran mulai menggerogoti hatinya. Kenapa ya Surendra akhir-akhir ini sering terlambat pulang? Gumam Kusuma. Matanya menatap kosong ke arah langit senja. Kusuma memperhatikan, Surendra selalu pulang dengan wajah lelah dan langsung masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia juga tak pernah makan malam bersama Kusuma. Seolah-olah tak peduli dengan masakan yang telah disiapkan dengan penuh cinta oleh sang istri. Mungkin dia sudah makan di perjalanan pulang, atau mungkin di kantor, pikir Kusuma mencoba menenangkan hatinya.
Namun, rasa curiga itu terus membayangi pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Surendra. "Sayang, kamu kenapa sih kok akhir-akhir ini sering terlambat pulang? Dan kenapa kamu tidak mau makan malam bersamaku?" tanya Kusuma. Surendra terdiam sejenak. Matanya menatap Kusuma dengan raut wajah yang sulit diartikan. "Aku hanya lelah, sayang. Kerjaanku akhir-akhir ini banyak," jawab Surendra, suaranya terdengar datar. "Terus kamu makan apa? Kok kamu tidak mau makan malam bersamaku?" tanya Kusuma, matanya berkaca-kaca. "Aku sudah makan di kantor, sayang, jangan khawatir," jawab Surendra berusaha tersenyum. Kusuma merasa lega mendengar jawaban Surendra. Namun rasa curiga itu masih belum hilang sepenuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. "Ya sudahlah sayang, aku percaya padamu," kata Kusuma, berusaha menyembunyikan rasa curiga di hatinya. Surendra tersenyum, matanya menatap Kusuma dengan penuh kasih sayang. "Aku mencintaimu, sayang," kata Surendra sambil mengelus perut Kusuma. Kusuma hanya bisa mengangguk, hatinya dipenuhi rasa bimbang. Ia ingin percaya pada Surendra, namun rasa curiga itu terus menghantuinya. Ia memilih untuk tidak mengungkit lagi. Takut membuat keributan. Ia berharap semuanya akan baik-baik saja. Namun di dalam hati, Kusuma terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Surendra? Mentari pagi baru saja mengintip dari balik cakrawala, menyapa kota dengan semburat jingga yang lembut. Di sebuah rumah sederhana, Surendra sudah siap untuk berangkat bekerja. Ia mencium kening Kusuma yang masih terlelap, lalu berbisik lembut, "Aku pergi dulu sayang, jangan lupa makan obatnya." Kusuma hanya menggumam samar, matanya masih terpejam. Surendra tersenyum, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu Kusuma sedang sensitif selama kehamilan. Ia tak ingin membebani Kusuma dengan masalah hatinya. Tanpa sepengetahuan Kusuma, Surendra memiliki rahasia yang tersimpan rapat. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia selalu menyempatkan diri untuk mengantar seorang wanita. Wanita itu adalah mantan kekasihnya yang dulu terpaksa berpisah karena tak mendapat restu orang tua. "Pagi cinta," sapa Surendra. Matanya berbinar saat melihat wanita itu muncul dari balik pintu. Wanita itu tersenyum, matanya berbinar-binar. "Pagi sayang," jawabnya, suaranya lembut. Mereka berdua saling melempar senyum, merasakan kembali percikan cinta yang dulu pernah membara. "Aku antar kamu ke kantor ya," kata Surendra sambil membuka pintu mobil. "Terima kasih sayang," jawab wanita itu, matanya berbinar-binar. Sepanjang perjalanan, mereka asik berbincang, mengenang masa-masa indah yang pernah mereka lalui. Surendra merasa bahagia, meskipun harus berbohong kepada Kusuma. Ia tak ingin melihat Kusuma sedih, ia ingin menjaga perasaan istrinya. "Sayang, aku harus ke kantor dulu, nanti sore aku jemput kamu ya," kata Surendra saat mereka sampai di depan kantor. "Oke sayang, aku tunggu," jawab wanita itu, matanya berbinar-binar. Surendra mencium pipi wanita itu, lalu melanjutkan mobilnya menuju kantor. Sepanjang hari, Surendra memikirkan wanita itu. Ia merindukan wanita itu dan ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersamanya. Namun ia tahu, ia harus menjaga rahasia ini agar tak melukai hati Kusuma. Sore hari, Surendra menjemput wanita itu pulang kerja. Mereka makan malam bersama, seperti dulu saat mereka masih pacaran. Surendra merasa bahagia, meskipun harus berpura-pura bahagia di depan Kusuma. "Sayang, aku pulang dulu ya. Besok pagi aku jemput lagi," kata Surendra saat mereka sampai di depan rumah wanita itu. "Oke sayang, aku tunggu," jawab wanita itu, matanya berbinar-binar. Surendra mencium pipi wanita itu, lalu melanjutkan mobilnya pulang.
Sesampainya di rumah, Surendra disambut oleh Kusuma yang sedang duduk di ruang tamu. Kusuma menatap Surendra dengan tatapan yang sulit diartikan. Kusuma merasakan bulan-bulan berlalu dengan perlahan. Usia kandungannya telah mencapai 9 bulan. Setiap hari, semakin sulit baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan di saat-saat seperti ini, kehadiran suaminya, Surendra, menjadi hal yang paling dibutuhkan. Namun, Surendra terpaksa menunda cutinya dan tetap bekerja. Alasan dibalik keputusan Surendra untuk tidak mengambil cuti hingga Kusuma melahirkan adalah karena mantan kekasihnya meminta bantuan. Mantan kekasih Surendra merasa takut untuk naik kendaraan umum setelah mengalami pelecehan di sana, dan meminta Surendra untuk mengantarnya jemput. Meskipun prihatin, Surendra tetap setia mengantar jemput mantan kekasihnya hingga Kusuma melahirkan. Untuk mengantisipasi keadaan, Surendra meminta bantuan ibunya untuk menemani Kusuma di rumah. Namun, ibu Surendra tidak selalu bisa hadir karena harus mengurus warung di rumah. Selain itu, anak yang paling kecil atau adik Surendra juga jarang berada di rumah karena kesibukan keluarga. Kusuma merasa kesepian dan cemas di rumah tanpa kehadiran suaminya. Ia merindukan kehangatan dan dukungan Surendra di sampingnya selama masa-masa sulit menjelang kelahiran. Meskipun merasa terabaikan, Kusuma mencoba untuk tetap kuat dan menjaga kesehatan serta kebahagiaan bayi yang dikandungnya. Setiap kali melihat ibu hamil lain yang didampingi oleh pasangannya, Kusuma merasa sedih dan iri. Namun ia berusaha untuk tetap bersabar dan menjalani hari demi hari dengan penuh harap. Di sisi lain, Surendra merasa terjebak di antara tanggung jawabnya terhadap mantan kekasih dan kebutuhan keluarga. Ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan dukungan yang Kusuma butuhkan di saat-saat genting seperti ini. Meskipun terbagi antara kewajiban kepada mantan kekasih dan keluarganya, Surendra berusaha sebaik mungkin untuk menjalani perannya sebagai suami dan calon ayah yang baik. Sementara itu, di rumah, Kusuma merenungkan keadaan rumah tangganya yang terasa hampa tanpa kehadiran Surendra. Ia berharap agar segala sesuatunya dapat segera kembali normal setelah kelahiran bayi mereka. Dalam hati, Kusuma tetap menjaga harapan dan keyakinan bahwa keluarganya akan tetap utuh dan bahagia meskipun menghadapi cobaan dan kesulitan. Hari-hari berlalu dengan tenang bagi Kusuma, meskipun jantungnya berdebar-debar setiap harinya karena ketakutan akan kelahiran bayinya yang semakin dekat. Ketakutan yang selama ini ia pendam menjadi nyata saat Kusuma merasakan sakit hebat di perutnya. Sensasi seperti ada sesuatu yang merangkak keluar. Dalam keadaan setengah menjerit, Kusuma memanggil ibu mertuanya yang dengan sigap memesan taksi dan menghampiri Kusuma. Ibu mertua yang sudah terbiasa dengan reaksi seperti ini segera mendekati Kusuma, meminta wanita itu untuk mengatur pernapasan agar lebih tenang. Sambil menuntun Kusuma keluar rumah, ibu mertua memesan taksi untuk segera membawa Kusuma ke rumah sakit. Detik demi detik terasa panjang dan tegang. Namun saat taksi tiba, Kusuma segera dituntun masuk ke dalamnya dan perjalanan menuju rumah sakit pun dimulai. Di perjalanan, ibu mertua Kusuma menghubungi Surendra, suaminya. Ia meminta agar segera pulang untuk menemani persalinan Kusuma. Ia merasa bahwa kehadiran Surendra sangatlah penting dalam momen yang krusial ini. Surendra yang mendapat telepon dari ibunya segera merasa khawatir dan gelisah. Bersama dengan itu, muncul pesan dari mantan kekasihnya untuk menjemput sekarang karena wanita itu dipecat. Dilanda dilema, Surendra memutuskan untuk menjemput mantan kekasihnya dulu, kemudian ia akan ke rumah sakit. Surendra menjemput wanita itu
ia menghibur mantan kekasihnya yang telah menangis, lalu mengajak wanita itu ke tempat favorit. Ia menghabiskan waktu dengan mantan kekasihnya itu, sehingga ketika ia sampai ke rumah sakit, ia mendapat sambutan tangisan ibunya, kemudian tangisan bayi yang tak berhenti. Surendra segera menghampiri ibunya, kemudian mendengar ibunya mengatakan bahwa Kusuma meninggal dunia setelah melahirkan anaknya, dan anaknya menangis meminta susu dari sang ibu. Seperti tersambar petir, Surendra membeku. Ia tak bisa berkata-kata. Tubuhnya lemas, teringat semua kesalahan yang belum sempat dikatakan pada istrinya. Ia menyesal. Tangisan tumpah dari kedua mata pria tersebut. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan memperlakukan anaknya dengan baik dan menjaganya, walaupun ia merasa tak rela istrinya meninggalkannya begitu cepat.